Saya Vega, nih Hani. Saya Denis. Ini dengan Bapak siapa? Rudi. Pak Rudi. Jadi awalnya kami mau tanya soal atraksi di tempat ini. Ya. Itu ada apa aja sih, Pak? Oh ya. Silakan. Kalau untuk atraksi di Puncak Sosok, yang pertama yang landscape kota Jogja, kita bisa melihat view 360 derajat, jadi biar muter. Kalau yang sampai yang di atas itu bisa muter semuanya, mulai dari sisi timur Jogja, barat, utara, semuanya bisa. Kota Jogja, Bantul, Sleman kelihatan. Yang minusnya Gunung Kidul yang nggak kelihatan dari sini. Terlalu jauh ya? Iya, terlalu jauh, itu nggak kelihatan. Ya paling sedikit yang gunung yang pojok itu kelihatan. Kalau untuk atraksi selanjutnya kita ada biasanya tuh sepedaan, olahraga juga, olahraga kadang jogging, terus ada trek downhillnya juga, terus kuliner, sama ini ada atraksi musik yang tiap hari ada di Puncak Sosok, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat kita libur. Oh, Jumat libur. Jumat libur, cuman untuk hari Jumat sampai Rabu ada. Kalau rute sepedanya itu dari mana aja, Pak? Kalau rute sepeda sebenarnya dulu Mbak, sebelum kita awal-awal dulu dari Puncak Sosok sini sampai yang mungkin jenengan tadi lewat Puncak Gebang. Oh, yang Gebang. Ya, di sana sejauh 1,4 kilo itu kita hubungkan dengan trek sepeda dulu, cuman sekarang karena lahannya juga terbatas, sama untuk pembangunan ini fasilitas ini juga kita potong. Kita sekarang hanya kalau downhillnya hanya pas event-event aja. Tapi kalau dulu kan tiap hari, kalau sekarang by event aja. Kalau pas event kita bikin terus gitu. Untuk downhillnya. Kalau untuk yang trek-trek yang permanen kita ada di bawah di kaki bukit ini kita ada di RT 1. Kalau sini kan RT 4. Kalau yang di RT 1 di bawah itu kita ada namanya Wale Kukun, itu juga ada trek sepedanya juga. Tapi memang mini enggak seluas yang Puncak Sosok sampai Puncak Gebang itu. Kemudian fasilitas yang disediakan apa saja? Kalau fasilitas yang ada di Puncak Sosok, yang pertama akses, terus tempat parkir, terus musola. Toilet ada nggak, Pak? Ada musola, toilet, pendopo ada 3, terus ada gazebo ada 10. Terus 10 gazebo itu 1, 2, 3, 4 di bawah itu ada. Terus ada tempat duduk, ada warung, terus ada panggung musik, sama mungkin spot-spot foto. Oh iya. Berarti kalau yang tempat yang gazebo besar itu bisa disewain gitu, Pak? Bisa. Yang ini ada 3, yang satu pendopo di atas, ya? pendopo di bawahnya ada. Oh iya ini. Iya. Bisa. Biasanya untuk makrab, terus untuk kegiatan Yang rame-rame rapat kayak gitu ya. Oke, untuk akses ke sini itu cuma satu doang, Pak, yang tadi. Aksesnya ada 2. Yang akses barat, itu sisi barat itu khusus untuk masuk. Oh iya. Kita bikin one way karena memang Bahaya. masih minim ya, untuk masih sempit. Terus untuk yang jalur timur itu bisa untuk Yang tadi 2. jalan beton ya, Pak? Dua-duanya jalan beton, cuman mungkin tadi jenengan pas masuk lewat dari yang Cafe Pujasera, terus ada Puncak Gebangnya, terus kesini nanti turunnya beda, kita bikin beda biar nggak papasan, makanya kita bikin one way, satu arah. Oh iya, jadi kan kita lewat sini, terus di depannya tuh ada jalan lagi tuh Itu buat keluar nih berarti? Iya, untuk keluar. Itu jalannya baru atau bagaimana, Pak? Kalau untuk menuju Puncak Sosok kita memang baru. Oh, itu kalau baru dibuat. Yang warga itu memang udah sejak tahun 90-an. Tapi kalau untuk yang ke Puncak Sosok ini baru 2017 kemarin. Dari Puncak bawah Sosok, berarti? Ya, dari masjid ke sini, masjid hijau tadi Oh ada. iya, hijau tadi loh. Ada masjid yang kurang lebih 400 meter dari sini ada masjid. Sini kita bikin baru, jalan baru 2017. Dulu nggak ada jalan di Puncak Sosok, nggak ada. Kita memang kesini pakai jalan setapak, bisa untuk kendaraan bisa.
baru 2017 dibikin, terus kita mulai pembangunan 2018. Kalau untuk apa ya namanya, ancillary itu Fasilitas pendukungnya Pak. tapi selain seperti contohnya tuh kayak Tour guide itu ada Tour nggak ya Pak guide. di sini? Kalau tour guide belum sih Mbak, cuman memang kita berusaha sampai arah sana. Terus fasilitas lain juga selain tour guide apa ya, mungkin apa contohnya kalau selain tour guide ya? kayak regulasi. Regulasi ada. Regulasi kita produk hukumnya sampai ke tingkat provinsi. Jadi kita kan ada namanya Pokdarwis. Juga Pokdarwis kita udah SK-nya gubernur, terus BUMDes juga kita SK-nya di tingkat desa sampai kabupaten sudah ada. Dan produk hukumnya ada itu, dan juga diperkuat dengan Perdes, peraturan desa juga sih Mbak. Terus untuk itu mungkin kalau apa legalitasnya sampai situ udah. Kira-kira jumlah kunjungan wisatanya Sekitar kalau untuk kunjungan wisata, tapi kita bicaranya dengan catatan cuaca ya. Iya. Karena kan gini outdoor ya, kalau misalnya hujan kan memang sangat berpengaruh. Hujan-hujan ya. Makanya kita kalau untuk yang sebulan kemarin yang sudah kita lewati, hampir 6 bulan itu dari Juli sampai sekarang ini, kita kebetulan memasuki bulan kemarau, musim kemarau. Alhamdulillah untuk hari biasa itu weekday itu sekitar 700 sampai 800 kunjungan. Kalau untuk malam Sabtu itu di atas 1000, malam Minggu di atas 2500, malam Senin juga di atas 2000 kunjungannya. 2000. Ya, kalau di rata-rata per harinya 1000. Jam berapa Pak ini bukanya? Kalau bukanya jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Cuman memang prime time-nya ya di antara jam 4:30 menuju sunset sampai malam. Untuk selanjutnya ini awal mula ada Puncak Sosok ini tuh bagaimana sih Pak? Awal mulanya kita menangkap momentum ya Mbak, waktu itu di tahun 2015 itu Jogja baru boomingnya muncul destinasi wisata yang sifatnya kemasyarakatan atau apa ya istilahnya CBT lah, community based tourism, yang dulu diawali dari Mangunan yang ada apa kabutnya, terus yang di Kulon Progo dengan kali birunya dan lain sebagainya. Di situ kita ajak teman-teman di sini ke sana survei tempat, lihat-lihat tempat. Caranya bagus, hanya sederhana tapi bisa dikelola, bisa mensejahterakan masyarakat. Terus makanya kita terus ngobrol sama teman-teman, akhirnya udah kita mulai. Kita punya view yang bagus menurut kami loh waktu itu. Terus mempunyai walaupun SDM-nya masih minim tapi mereka semangat. Terus udah kita dorong bareng-bareng, kita kerja bakti bareng, kerja sama bareng, akhirnya itu cetuslah istilahnya untuk pengelolaan wisata. Awalnya di Puncak Gebang, cuman setahun di sana terkendala bener-bener di pas akses jalan, jadi memang pinggir jalan dan itu terlalu mengganggu warga dan lain sebagainya. Terus kepemilikan lahannya juga milik pribadi, terus sempit juga, dan kita untuk perkembangan juga susah karena memang terbatas. Terus kita putuskan untuk kita istilahnya menambah apa istilahnya yang lebih luas tempatnya, pengembangan di Puncak Sosok ini. Cuman waktu itu memang terkendala nggak ada akses, sama sekali nggak ada akses, nggak ada air, nggak ada listrik dan lain sebagainya. Terus ya udah kita bergerak bareng-bareng, step by step kita lalui. Dari nggak ada jalan, nggak ada fasilitas apapun sini, terus kita bangun pelan-pelan gitu. Mulai dari kerja bakti, terus ya pakai dana-dana kas kampung lah gitu. Nah akhirnya alhamdulillah sampai sekarang terus ada
ada beberapa subunit pemasukan yang bisa untuk membangun ini semua. Berarti dibuat tahun 2015 ya Pak? Enggak, 2015 itu baru boomingnya di Jogja, makanya kita tergerak. Oh. Kita 2015 itu kita main-main di sana kemari gitu tuh. Terus kayaknya menarik tuh. Kita harus bikin lah, masa kita main terus toh, kapan tempat kita dikunjungi orang lah gitu. Dari situ terus 2016 kita mulai. 2018 itu belum kita mulai, 2016 kita mulai hanya pas di bawah di Puncak Gebang itu terus kita mulai. Baru 2017 masyarakat support. Awalnya kan cuma pemuda, terus masyarakat support, pemerintah desa support, udah kita gayung bersambut jalan sampai sekarang. Berarti yang pertama dibuat itu kayak tempat-tempat gini ya dulu, baru tambah warung-warung, baru tambah fasilitas-fasilitas. Awalnya kalau yang di 2016 itu di bawah itu kita hanya bikin kayak stand-stand kecil di pinggir jalan, itu rame yang datang. Terus kita kan ternyata ganggu jalan dan sebagainya, ada komplain dari warga dan sebagainya. Karena memang sempit, udah ada warung kecil-kecil stand-stand dulu, memang masih stand kecil. Cuman kan banyak toh, kalau jam segini banyak kunjungan. Ya waktu itu hanya bermodal tulisan Puncak Gebang viral waktu itu. Terus udah kita kembangkan di sini biar masyarakat nyaman, terus nggak terganggu juga, dan view-nya juga lebih dapat di sini juga lebih luas gitu. Berarti selama pembangunan ini lumayan banyak kendalanya ya Pak, terutama akses itu ya Pak? Banyak banget Mbak kendalanya, akses kita nggak ada. Kita 2 bulan itu kerja bakti untuk bikin akses sejauh 450 meter kita bikin jalan. Nah, waktu itu hanya manual pakai cangkul. Terus kalau di sini itu namanya pelancong itu apa ya? Banyak alat untuk itulah, untuk memecah batu dan sebagainya. Terus dirasa 2 bulan itu belum terlalu landai ya, masih terjal. Yang bisa ke sini hanya motor trail. Itu pun hanya orang-orang tertentu karena memang butuh skill khusus ya. Makanya terus kita punya kas sedikit, kas kampung lah, bukan kas wisata, kas kampung. Kita nyewa alat berat 4 hari selesai. Ini Bapak emang orang sini ya Pak? Bersama bareng-bareng warga sini. Terus menghadapi kendala-kendala kayak yang tadi, airnya susah, listriknya itu gimana? Step by step. Jalan kita bangun dulu, udah toh. Walaupun memang belum dicor waktu itu. Terus untuk air kita waktu pertama kali kita nebeng, Mbak. Kita nebeng dengan sebelum puncak jadi kan namanya PAMSIMAS, pengelolaan air bersih masyarakat. Sifatnya hanya dikelola oleh masyarakat, bukan PDAM loh Mbak. Ya, PDAM-nya masyarakat lah, lingkupnya masyarakat. Tuh kita punya yang di parkiran itu, jadi nanti kalau pulang ada bak besar di parkiran, ada tulisannya Puncak Sesok, itu bak air. Itu yang tadi yang gede banget, yang kuning biru. Yang di atas biru? Air. Bukan, yang di bawah. Pas Warna parkiran. putih itu Pak? Iya, putih. Yang sebelum masuk itu kan ada, ya itu kebutuhan air semuanya warga sini itu pusatnya di situ. Oh, jadi Puncak Sesok sendiri yang bikin itu? Bukan. Memang warga sebelum dikelola Puncak Sesok kita udah mengelola air dulu. Dulu bangunnya pakai ember, bawa material dari bawah pakai ember. Jadi nggak ada jalan sama sekali, kita jalan setapak. Gimana caranya dapat air, bikin bak, angkat batu batang, angkat semen, angkat molen dan sebagainya. Ya dengan tenaga kepala. Terus tanah ini yang punya siapa Pak berarti? Kalau ini statusnya untuk yang di Puncak Sesok itu namanya Oro-Oro. Kalau di Jogja itu kan masih dalam kekuasaan Kesultanan ya, Sultanan Yogyakarta itu ada yang disebut Tanah Oro-Oro, Sultan Ground, dan Tanah Kas. Di sini kebetulan Tanah Oro-Oro, yang Tanah Oro-Oro itu masuknya ya lingkupnya Sultan Ground, Tanah Kas desa sebenarnya. Cuman memang ada pembedaan. Kalau di daerah lain di luar Jogja mungkin statusnya hanya tanah kas desa ataupun tanah perhutani, tanah negara gitu. Kalau di sini ada tanahnya milik Sultan. Oh, milik Sultan berarti. Iya. Emang buat desa Pleret awalnya. Jadi gini, kalau dulu kan Jogja ini kan kerajaan ya. Iya.
Solo wilayah DIY ini miliknya kerajaan. Nah, kebetulan sini itu tidak ada penghuninya, maka dibuatkan ke masyarakat, siapa yang mengelola boleh. Sampai sekarang kayak gitu. Jadi pihak keraton hanya mengetahui, jadi tidak meminta itu, hanya sepengetahuan pihak keraton, cuman yang mengelola masyarakat. Bedanya Jogja, makanya istimewa kenapa salah satunya itu. Di tempat lain tidak ada, yang tanah keraton tidak ada, di Jogja ada. Banyak itu salah satunya. Tadi kan tahun 2015 itu tergerak bikin. Ya. Berarti pas udah jadinya itu tahun berapa? 2016 atau? 2016 kita di bawah, di punya Gebang. Sampai 2017 akhir. 17 akhir jalan udah jadi. Kita berangsur-angsur membangun yang sini. Dari 2018 kita mulai pertama bikin warung 4, terus bikin gazebo, cuman gazebonya beda, bukan yang ini, hanya pakai seng. Terus bikin toilet waktu itu 3, tapi memang sederhana. Terus bikin musola dan sebagainya, itu hanya itu waktu itu. Terus nanti tak kirim videonya, video-video awalnya. Terus pas pandemi itu gimana Pak? Ini ditutup atau tetap? Pandemi kita tutup 8 bulan, tutup total. Memang tidak ada pergerakan di sini. Karena jangankan Puncak Sosok, masuk ke rumah warga aja nggak bisa. Itu kalau mau masuk Puncak Sosok harus melewati 4 palang pintu. Sana di portal, masuk ke sana RT sini portal, RT sebelah portal, Puncak Sosok juga di portal. Susah waktu itu, benar-benar. Ya mungkin di tempat jenengan juga sama. Iya. Berarti ramai lagi 2022 ya Pak? Enggak, 2021? kita kan cuman 8 bulan aja ya? 2020 akhir itu udah kita mulai lagi. Udah mulai rame juga Langsung. Oh. Karena kan 8 bulan ditahan di penjara kan, otomatis begitu dibuka langsung. Walaupun memang ada kayak pembatasan, social distancing dan lain sebagainya. Mungkin di jenengan juga sama kayak gitu. Tapi yo namanya orang yo, ya, aturan itu kan untuk dilanggar tuh, semuanya melanggar. Jadi formalitas saja. Iya. Udah pada kangen pasti sih kesini. Begitu dibuka langsung boom. Terus promosinya lewat apa aja ya? Yang mana? Dari awal. Oh ya, kalau untuk promosi pertama tentu kayak mulut ke mulut ya. Awalnya memang situ mulut ke mulut, mulai dari teman-teman dan sebagainya. Terus dari instansi juga mulai kita bangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan pemerintah provinsi, karena di situ punya banyak program. Salah satunya program ya promosi itu sendiri, terus program peningkatan kapasitas, mulai dari kapasitas teman-teman pengelola, kapasitas teman-teman warung dan sebagainya. Terus ada ya saya jangan disampaikan tadi, ada guiding dan sebagainya. Walaupun memang yang dulu diajari guiding malah sekarang keluar kota ada juga. Ya salah pas waktu itu kan masih sekolah, terus sekarang keluar kota. Terus kita ada juga dari teman-teman media di sini, banyak yang media elektronik, itu ada dari televisi, ada Jogja TV, TVRI, Trans 7 juga pernah kesini ngadain kegiatan, CNN, Jogja TV dan lain sebagainya, di TV. Terus untuk yang elektronik media cetak itu ada Bernas, terus ada Harian Jogja, Tribun Jogja, itu sering liput di sini. Itu mereka mengabarkan ke masyarakat umum. Terus ada juga dari media sosial, grup WhatsApp itu sangat cepat banget, begitu di share grup langsung. Terus Instagram, Facebook, terus sekarang ada TikTok juga. Terus kita juga ketinggalan menggandeng teman-teman akademisi, misalnya teman-teman dulu kan sebelum Puncak Sosok ini ada juga teman-teman yang KKN di sini banyak, atau mulai dari UGM dan sebagainya, kita hubungi di situ untuk membantu promosi dan sebagainya. Kebetulan ada juga kegiatan dari kampus yang intinya untuk pengabdian masyarakat. Kemarin ada pelatihan guide, pelatihan kuliner dan sebagainya, ada juga dari teman-teman AMTA, terus BSI dan sebagainya.
kemarin awal 2018 itu promosinya seperti itu. Sama Mbak, diadakan event. Event itu sangat luar biasa sekali. Kita pernah ngadain event 2018 itu skala nasional yang tak ceritain tadi, downhill itu Di sini, Pak? iya, di sini sampai Puncak Gebang. Pertama kali event kita event downhill yang skala nasional itu juga bisa menyedot ribuan pengunjung, dan alhamdulillah dari situ viral waktu itu 2018. Terus di tahun yang sama event juga di tanggal 17 Agustus 2018 kita penurunan bendera merah putih. Jadi kalau biasanya kan menaikkan bendera merah putih di sekolah-sekolah, di lapangan, kita adakan di sini tapi versi penurunan bendera. Alhamdulillah kita mengundang 1000 lebih sepeda, penuh sini sepeda semua, dengan view-nya sunset waktu itu viral dan mulai booming, terus ya, alhamdulillah sampai sekarang. Kena pandemi des tutup total. Iya. Nama Puncak Sosok sendiri tuh dari apa, Pak? Atau Puncak Sosok? Inspirasi Ya, dari sosok. Sosok itu apa? Oh iya. Kalau sosok itu nama dinamakan Puncak Sosok karena memang dari awalnya memang orang-orang dulu, nenek moyang dulu menyebutnya sini daerah Sosok. Daerah Sosok. Oh, nama daerah. Namanya daerah Sosok. Walaupun memang secara administrasi kita masuk di alamatnya Jambon RT 04. Cuman sebutannya sini itu Sosok. Terus kenapa dibikin puncak? Karena kita tertinggi. di atas. Di paling tinggi, makanya kita kasih embel-embel puncak. Puncak Sosok itu baru 2018 kemarin. Sebelumnya itu nggak ada namanya embel-embel puncak, nggak ada. Oh, Sosok aja. Puncak itu karena kita lokasinya di paling tinggi. Untuk selanjutnya kan tiket masuk itu kan cuma 3.000 ya Pak, yang tergolong murah buat tempat wisata. Itu pertimbangannya apa ya Pak, bisa jadi 3.000 aja gitu? Jadi pertimbangannya gini Mbak, kita kan baru Mbak, maksudnya kan baru pengelolaannya kan 2018 kemarin. Kita dengan produk hukum dan sampaikan tadi itu salah satunya mengatur tentang itu, atau tentang tiketing dan sebagainya. Dulu sebelum tiketing itu baru 2022 kemarin. Jadi 2002 sebelumnya 2018 sampai 2002 kemarin hanya seikhlasnya. Memang produk hukumnya seikhlasnya, masuk seikhlasnya. Wah, bukan masuk, parkir seikhlasnya. Jadi memang nggak ada masuknya dulu, memang parkir seikhlasnya. Terus di tahun 2022 awal ini kita rubah aturannya menjadi diperdeskan itu masuk 3.000, terus untuk parkir 2.000 memang ada. Karena apa? Kalau dulu memang dengan sistem seikhlasnya memang kadang banyak ya, kadang ada yang ngasih 10.000, 20.000, bahkan 50.000 tidak minta kembali. Oh iya. Ada. Cuman kendalanya kita nggak ada audit, susah. Karena kan nggak bisa dihitung, nggak menentu, susah. Terus untuk evaluasi juga susah. Untuk checklist, untuk apa istilahnya susah lah untuk ini ke depan seperti apa, karena perkembangannya kan tidak terdeteksi, tidak tertulis juga. Kalau sekarang dengan sistem ini yang sudah tiketing dan sebagainya, sudah ada patokan harganya, setiap hari kita tahu datanya, pengunjungan berapa, dapat tiket berapa, ada motor berapa, mobil berapa, terus jumlahnya pendapatan berapa. Sekarang kita tahu. Untuk evaluasi dan lain sebagainya, untuk laporan kita sekarang udah bisa. Itu manfaatnya. Terus kenapa pertimbangannya? Yang pertama memang kita kita masih merasa bahwa ini memang kami memang belum layak ya untuk dinaikkan, karena fasilitas juga belum banyak, belum mumpuni lah. Terus masih ada pembangunan juga. Terus kita juga segmen pasarnya kita ambil yang semuanya, jadi nggak hanya menengah ke atas, nggak, jadi semua lini kita bisa di sini dah. Karena kita lokasinya paling dekat dengan kota, otomatis sasaran kita juga mahasiswa. Yang notabene mahasiswa kan ya bukannya apa, tapi harapannya kan bisa kesini semua untuk ya
berkunjung, jajan dan lain sebagainya. Terbukti mbaknya juga udah 4 kali loh. Kalau misalnya di sini masuknya kayak mohon maaf kayak di Oblik CH kan 40.000 mungkin Iya. ada pertimbangan lain mungkin. Berarti itu yang buat kenapa makanan-makanan ini juga murah-murah ya Pak? Iya, satu di antaranya itu. Terus memang makanannya juga memang murah, tergolong murah karena alhamdulillah dari teman-teman warung juga udah sepakat harganya segitu. Terus mereka juga tidak terlalu kepingin untuk menaikkan yang signifikan, enggak, karena memang mungkin notabene memang tempat wisata tapi kita pengennya yang lama, jadi pengen awet lah. Kalau misalnya nanti mahal, orang datang ke sini hanya sekali udah, harapannya stand terus menerus. Saya aja langsung mau ngomong ke semua teman-teman saya kalau harus ke Puncak Sosok. Makanya Walaupun itu agak jauh tapi Enggak lah, kalau cuma di terbayar. Jogja aja enggak jauh lah. iya. Dekat sih hitungannya malah karena bagus juga view-nya kan. Iya. setengah jam. Ya paling setengah jam. Iya. Tapi kalau malam minggu mungkin lebih karena kan mungkin di Jogja kan macet ya malam minggu malam Senin itu. Cuman ya tempat-tempat tertentu aja yang macet, ketika nanti udah lepas dari kota udah nggak macet. Iya benar. Berarti kan tadi ini dikelola sama masyarakat setempat ya Pak? Iya. Berarti dikepalai oleh siapa Pak? Kayak struktur pengelolanya Ada gitu? struktur pengelola, ada ketua pengelola, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Iya. Walaupun di sana di atasnya ada memang kepala pemerintah desa. Nah, kita di bawahnya pemerintah desa, ada BUMDes dan lain sebagainya. Kita masuk di subunit BUMDes. Oh. Kalau di desa itu kan ada kayak kalau di negara BUMN. Iya. Cuman kan kalau di sini BUMDes. Nah, BUMDes itu ada kegiatan usaha untuk mendapatkan PAD, pendapatan asli desa, dan salah satunya itu tentang pariwisata. Di sini masuk subunit BUMDes pariwisatanya. Ada perdagangan, ada simpan pinjam, ada wisata. Itu. Ada batas maksimalnya untuk carrying capacity ini? Kalau untuk carrying capacity sebenarnya sih Mbak, kita belum sih Mbak untuk pembatasan. Cuman kita kalau pembatasan mungkin pas event-event tertentu, misalnya tahun baru dan sebagainya. Karena untuk tiap event skala besar tahun baru juga ada sesi keamanan juga, karena pernah sih Mbak di 2019 menuju 2020 itu lebih dari 5.000 ternyata Oh. tumplok-blok crowded banget. Terus makanya kan tahun kemarin pas dibolehin pasca pandemi kita batasi jam 10 udah nggak bisa naik karena memang penuh, dan kapasitas kemarin alhamdulillah 3.500 atau berapa. Itu masih aman ya Pak? 3.500 sekitaran situ. Aman dalam artian yo, tapi nggak bisa gerak sih Mbak, cuman aman. Karena di sini kan sistemnya bisa duduk semua, nggak berdiri itu nggak. Pas berdiri hanya pas momen kembang api aja itu kan wajar. Tapi kalau sebelum kembang api semuanya duduk aman. Nanti akhir tahun ada event juga Pak. Insya Allah ada Mbak. Apa tuh Pak? Pas tahun baru gitu Pak. Iya. Cuman kalau untuk pas tahun baru memang kita karena ya nanti itu yang tadi disampaikan untuk carrying capacity untuk biar nggak semuanya ke sini, mungkin ada beda untuk tiketing dan sebagainya. Karena yang pertama untuk membatasi, terus yang kedua juga biayanya besar. Kalau tahun baru kita untuk talent aja hari-hari biasa ini kan sekitar 800 satu grup. Kalau tahun baru itu 3,5 itu satu orang, dan kali 5 800.000. sekali panggung 800.000 itu hari weekday. Kalau yang weekend 1 juta. Tapi Satu grup. bandnya dari mana ya? Ganti-ganti kan? Ganti-ganti, ada 6 grup dari kota. Mereka tuh menawarkan diri atau Iya, Bapak atau sendiri yang iya, nyari? Awalnya kita mencari awalnya ya, teman-teman UKM musik di kampus dan lain sebagainya. Kita suruh ke sini, cuman kasih makan dan lain sebagainya. Waktu pertama kali kan kita sebulan sekali, terus seminggu sekali. Lainnya alhamdulillah sekarang bisa setiap hari. Terus kalau sekarang saya udah bisa ngasih fee lah ya walaupun memang belum standar tapi sudah setelahnya udah bisa dikasih fee. Terus apa, udah Sabtu Minggu udah beda, misalnya 1 juta beda
karena memang banyak pengunjungnya. Sebelumnya itu nggak dapat fee Pak? Awalnya enggak, awalnya hanya kita kasih makan awalnya Mbak, karena memang masih sepi banget Mbak awalnya. Terus setelah berjalan ya udah kita kasih uang rokok 200 atau berapa, terus alhamdulillah sampai di saat ini udah nyampe 800 setiap sekali tampil. Apa itu di luar yang apresiasi Di luar di luar? ada apresiasi yang muter. Ya yang muter itu. Yang muter itu ya yang 800 itu. Nanti kan masuk semua ke pengelola. Ya. Nanti dihitung berapa, ketika lebih ya masuk kas. Ketika kurang ya udah ditambah yang kas. Tapi memang budgetnya segitu. Jadi kan kadang ya pas kebetulan nggak nyampe 800 donasinya, ada yang kadang 1 juta lebih. Jadi untuk tambal sulam ini apa ya namanya ya? Subsidi silang. Ketika pas minggu dapat banyak untuk bayar yang hari Senin kayak Oh gitu. iya. Jadi bisa sistem muter terus. Di sini tuh nggak ada tempat buat nyediain camping kan Pak ya? Ada. Oh ada. ada. Oh Camping. soalnya aku tuh baca Ya ada. ada Jadi camping. camping ground itu kita di bawah di dekat pendopo kan ada camping ground. Kalau dari sore siang boleh mendirikan di bawah. Di atas boleh, tapi setelah jam tutup closingnya kan jam 11 malam. Itu baru. Nanti dari bawah pindah di atas boleh. Oh. Karena kita juga saling menjaga, maksudnya pengunjung juga pengen nyaman, yang camp juga pengen aman dan lain sebagainya. Nanti ketika nyaman dan aman setelah kunjungan selesai, maksudnya udah bersih nggak ada pengunjung ya udah gitu kan. Cuman memang ada yang jaga sini. Terus warungnya tetap buka Pak kalau ada yang camp gitu? Enggak Mbak, jam 11 memang Tutup semua ya? udah tutup semua. Ini warga desa semua Pak berarti yang jual. Iya, warga kampung sini semua. Dan uangnya hasilnya dibagi ke puncak sosok dulu Ada atau? pajak gitu Enggak. nggak sih? Kita sistemnya bagi hasil. Jadi kita ini warung yang di atas ini semuanya dibikin dari pengelola, terus tinggal pakai. Terus habis itu kita tidak sistem sewa, tapi sistemnya bagi hasil. Bagi hasil pun tidak semuanya, hanya beberapa unit aja. Misalnya makan, minum kayak gini, terus apa ya? Ya makan-makan berat lah. Kalau yang untuk cemilan-cemilan kita enggak. Jadi kita sepakat waktu itu sebelum kita mulai kita bikin list harga semuanya. Ketika udah disepakati sama warung, pengelola warung bersama pengelola dinaikkan 500. Dan kenaikan 500 itu masuk kas besar untuk pengelolaan tempat ini. Jadi memang sistemnya sistem kejujuran sih, tapi alhamdulillah Iya. semuanya juga bisa apa mengikuti aturan itu, alhamdulillah. Jadi untuk setiap kali tutup nanti malam maksimal jam 11 tutup itu sebenarnya udah store laku berapa, ada es berapa, minuman berapa, itu semua tercatat gitu. Walaupun memang nggak semuanya bisa kecatat, tapi setidaknya ada bisa itu. Berarti penghasilan terbesar untuk puncak sosok dari tiket ya Pak dan parkir. Tiket, parkir, toilet, Oh iya. donasi musik, Tuh ya. sewa tiker, bagi hasil warung, Iya sih. sewa tempat, Rata ya? gazebo dan lain sebagainya. Terus dari pemerintah misalnya ada bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Terus dari CSR ada KAI dan lain sebagainya. Itu swasta. Ada juga swasta misal kayak Winata Jewelry, terus Alkalin, terus produk rokok yang dulu ada Authentic City. Oh iya. Itu Itu ada sponsornya gimana? ya sponsorship. Itu tadi ada kurang lebih ada 8 item pendapatan. Tadi ada dari KAI Pak. Ya ini makanya kan namanya kalau Daya, Argo Wilis, Argo Lawu, Oh iya. Saksaka, Sancaka. Itu kan Kan lihat ya Nama-nama. Mbak, di depan. Iya. oh baterai itu Alkalin yang di depan. Iya. Itu dia support untuk box tiket sama penerangan. Oh iya. Berarti nggak semua bentuknya uang ya Pak? Enggak. Hmm. Jadi memang program. Jadinya program. Kalau ini juga dari Dinas Pariwisata nih yang terasering kayak gini, wujudnya program. Dan memang kita di pihak ketiga kan, kita hanya menerima aja. Itu 2019. Memang baru awal setahun kita sudah dapat perhatian dari pemerintah. Itu mengajukan dari awal? Enggak, Enggak. kita ditawari. Ditawari. Ya,
Anjalo opo? Tahu nggak Anjalo opo? Butuh apa? Ya, mau apa kamu mau apa? Udah. Ini aja ini udah tahap pertama nih. Waktu itu tahap pertama jalan. Yang tak sampaikan tadi kan 2017 kita bikin jalan. Iya. Kan belum dicor, baru tanah. Iya. Karena di 2017 akhir sampai awal 2018 kita fokus jalan, kita cor blok. Karena kita ditawari mau bikin jalan Pak, udah tak kasih. Itu dari kalau di Jogja ini ada namanya dana BKK. Dana itu BKK bantuan keuangan khusus. Atau mungkin kalau di tempat jenengan bisa dana aspirasi dari DPR. Ya, mungkin hampir sama lah gitu. Dari situ kita kan ada toh Mbak yang DPR perwakilan dari sini. Ya, kita mereka nawarin kan mereka juga butuh suara kita juga butuh program dia gitu. Kita tahu wah jalan opo udah Pak ini bikin jalan ya udah tahun depan tak anggarkan itu. Alhamdulillah terlaksana, jalan ada, dicor sampai Puncak Sosok, udah kita jalan. Selanjutnya ada dari dana desa juga, dari pemerintah. Karena step by step kita bikin. Tuh. Jadi enggak semuanya langsung kayak gini, Bu. Enggak, bertahap. Dengan kesini 2019 mungkin belum seperti ini. Mungkin kalau teman-teman jenengan yang mungkin pernah kasus aku dulu seperti apa, sekarang seperti apa udah beda. Tahap. Kalau itu kopi Sosok tuh ini tuh Pak, itu khas dari sini atau apa? Ya, jadi gini Mbak. Kenapa kita bikin kopi Sosok? Salah satunya komunitas kopi itu sangat besar di Jogja. Bahkan di Indonesia, pecinta kopi itu sangat luar biasa. Di Jogja, di kafe-kafe Jogja semuanya jual kopi. Pasti ada kopi. Begitu kopi Sosok ada, para pecinta kopi itu lari ke sini dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan kota, dengan rasa yang sama, dengan view yang seperti ini mereka menikmati. Kayak gitu. Jadi memang ini kita punya daya tawar sendiri walaupun memang kopi Sosok ini bukan murni dari sini. Kita hanya ambil dari misalnya Temanggung, Gayo, terus Kudus dan lain sebagainya. Karena kita bukan produsen kopi, karena tanahnya juga kering, nggak ada air dan lain sebagainya tadi. Nggak mungkin kopi tumbuh di sini. Tapi kita kan memasarkan. Ya, semuanya kan ada petani, ada yang memasarkan kan memang harus seperti itu kan. Mata rantainya seperti itu. Udah kita kopi Nusantara itu ada di sini. Ya, kita brand kopi Sosok kenapa ya? Kita tempatnya di Sosok dan orang pecinta kopi selalu terbayang sosok oh Sosok itu. Ya ternyata ada ilmunya seperti itu benar. Ya saya juga dapatnya dari teman-teman, maksudnya dari teman kampus, dari teman. Oh kita sering ngobrol kayak gini. Misalnya jenengan punya wawasan apa, jenengan punya wawasan saya dimasuk. Ya udah ketika bagus kita bikin. Oh ini cocok Mas kayak kopi ya Mas, udah bikin. Gitu. Cocok kayak musik Mas, udah komunitas musik Jogja kan banyak banget Mbak. Alhamdulillah sekarang musisi Jogja banyak yang pengen tampil di sini. Berarti kalau misalkan teman-teman kami gitu mau coba, itu bisa mengajukan Pak buat manggung di sini. Ya, coba aja nanti DM-nya di bisa. Tapi kalau misalnya belum berkesempatan bisa tampil, tidaknya bisa jamming bisa. Jamming kan misalnya kan bebas. Nah, gitu. Pertama mungkin jamming dulu nggak masalah. Teman-teman juga dulu awalnya jamming dulu gini, terus ketika bagus ya udah tawari dan sebagainya. Kalau dari saya sendiri sih, yang saya selalu ingat tuh tempenya segitiga di sini. Iya. Ketemu segitiga. Ribuan lagi. Segitiga kan hanya gini Mbak. Ya. Berarti emang ini tuh berbasis masyarakat banget ya Pak? Iya, semuanya berbasis masyarakat. Jadi total warga yang terlibat di sini itu hampir 220 orang. Mulai dari tempat parkir itu kita mempekerjakan 56 orang. 56 orang parkir. Terus untuk yang di warung ini ada kurang lebih 80 orang. Satu warung kecil ini pekerjanya itu mulai dari 3 sampai 8 orang. Yang di bagian atas itu minimal
6 orang minimal yang di atas satuan loh. Terus ada kru musik itu ada 3 orang yang setiap hari bekerja di panggungnya aja. Terus ada pemain musik, walaupun ada orang sini, ada orang dari kota juga kita ada kurang 30 orang. Terus ada tukang yang setiap hari ini bangun tempat ini, perawatan dan lain sebagainya, ada 7 orang. Terus ada tenaga kebersihan, ada tugas sampah dan lain sebagainya. Dan tiap hari kalau menjalankan ke sini ada yang ngambil sampah, ya itu ada 8 orang. Jadi banyak totalnya. Terus ada ibu-ibu PKK yang produksi makanan dari rumah. Jadi yang belum kebagian warung, mereka produksi di rumah. Produksi misalnya kayak cemilan, sego wiwit, ya. Terus kayak itu yang makanan berat kayak nasi bakar dan sebagainya. Itu mereka produksi di rumah, habis itu store ke sini. Nanti kalau malam mereka ngambil. Jadi memang semuanya terlibat. Kurang lebih 220 orang terlibat sini. Dengan orang sebanyak itu kok nggak ada kantornya pak? Nggak ada kantor pengelolanya? Belum, itu lah minimnya kita belum ada kantornya. Kantornya ya kadang di sini, kadang di sini. Jadi belum ada. Terus saya nanya kan kami kita belum kenalan ya pak dari awal. Oh iya. Di WhatsApp juga. Saya tanya kalau kayak bapak ini ada nggak? Terus saya nanya di mana posisinya kan? Biasanya mereka bilang di warung-warung gitu. Iya. Di warung-warung. Iya. Belum ada kantornya. Besok lah mbak. Doain lah. Tapi malah mbak. Justru seperti ini kita membaur itu malah bisa cepat. Iya sih. Jadi kita mendengar semua warungnya pengen apa, pengen bisa apa. kontrol gitu ya Pak? Iya. Bareng-bareng. Sifatnya bareng-bareng mbak sini. Kalau Pak Rudi sendiri sebagai apa pengelola di sini? Kepalanya? Bukan kepala, tapi apa ya? Ketua. Ya, disituakan, diamanain jadi ketua pengelola. Sebenarnya kalau di desa itu ketua Pok Darwis, sebenarnya sih secara aturan nggak boleh. Ya. Tapi secara perjalanan bisa, dibolehkan. Kalau Bantul sendiri boleh, karena sifatnya Pok Darwis, mungkin jenengan pernah dengar tau Pok Darwis, kelompok sadar wisata itu kan sosial ya, jadi memang non profit. Iya. Tapi kalau non profit mau hidup dari mana kan nggak bisa. Iya. Ya kita juga harus realistis juga kan. Iya. Makanya juga merangkap dari pengelola dibolehkan. Kalau salah aturan nggak boleh, cuman secara kenyataan bisa. Kan aksi ya kalau gitu. Secara aturan nggak boleh. Ya, tapi ya jangan paham lah. Ya, jadi segitu aja Pak. Yang banyak sih bukan segitu aja. Lumayan banyak. Siap. Oke, kami terima kasih banyak nih Pak. Kita langsung ketemu sama Pak. Ya.